gitu. Mhm. Masa cuma cuma buat Betul. anak aja. Kalau anaknya udah lahir terus tahu prestasi, anak ayah tuh gitu. Tapi kalau anaknya kebetulan terlibat geng motor atau Masalah. apa Mhm. ya, nggak diinginkan, gimana sih mah? Ini anaknya kok nggak diperhatiin gini gitu kan. Mhm. Itu yang sering Iya. kalimat-kalimat nggak Mhm. sengaja gitu ya, Mhm. terlontar di Iya. pasangan suami istri, biasanya Heeh. seperti itu Mhm. gitu. Tapi memang ya Ibu Gitu. Suciati, ini sebenarnya Mhm. dilema juga ya di lingkungan kita saat ini. Oh, Seharusnya 8 fungsi keluarga itu ketika kita menengok terkait kesetaraan gender dalam pola mengasuh anak ini seharusnya dibagi 2. Tetapi inilah yang terjadi saat ini. Seperti yang diinformasikan tadi oleh Ibu Suci, ada yang masih mengatakan seorang ayah itu lebih di atas dibandingkan dengan ibu. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara kesetaraan gender ya semuanya harus sama ya, Ibu. Iya harusnya memang ada ke pembagian peran ya, karena Mhm. sebetulnya kan fungsi dari kesetaraan gender, dari pembagian peran gender ya antara suami dan istri ini Iya. diharapkan untuk menjaga keseimbangan sistem keluarga itu sendiri. Mhm. Jadi kalau ibaratnya timbangan gitu ya, kalau ada yang lebih berat gitu kan jomplang, maksudnya ya kelihatan lah yang mana Iya. yang lebih berat perannya, bebannya pasti akan apa ya, lebih lebih besar kan yang diharuskan. Sementara seharusnya ini ibaratnya sebuah, kan sering orang mengatakan keluarga itu biduk gitu ya, kita berlayar gitu ya. Iya. Nah, kalau biduknya supaya berlayarnya terus nggak oleng kiri kanan, kan harusnya yang ada di dalamnya ini ada pembagian peran setara supaya ada keseimbangan Iya. seperti itu. Mhm. Ada Apalagi kalau keseimbangan. kita lihat dari apalagi kalau kita lihat dari nilai-nilai agama, Mhm. terutama karena saya Muslim ya, Iya. terutama di dalam Al-Quran sendiri ya disebutkan bagaimana tanggung jawab dan peran untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka itu justru letaknya pada pemimpin keluarga. Iya. Nah, meskipun memang dalam hal ini istri harus sama-sama menjaga, tetapi Mhm. bagaimana mandat amanat itu diberikan kepada Allah kepada seorang suami itu yang Mhm. justru sekarang ini kurang dipahami ya, kurang ya, tidak mengatakan ini, tapi sebagian besar kurang dipahami Iya. gitu ya. Mhm. Nah, Ibu Suci, yang saya bisa garis bawahi dari yang sudah Anda informasikan ini perlu adanya keseimbangan di dalamnya ya dalam mengasuh anak terkait dengan kesetaraan gender antara ayah dan ibu. Namun tadi juga sudah sempat Anda singgung bahwa sejak dulu ini sebenarnya sudah ada mindset setiap orang di masyarakat kita ya. Jika kalau ibu itu tugasnya di rumah, urus rumah tangga dan mengasuh anak, sedangkan ayah itu tugasnya mencari nafkah. Saat ini masih ada yang berpegang pada keadaan ini, tetapi ada juga yang sudah mulai lepas ya. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, sebenarnya kalau kita melihat peran laki-laki perempuan dalam keluarga itu kelihatan sekali bahwa perempuan itu mempunyai beban ganda, bukan? Dia tidak hanya memainkan peran-peran domestik ya, tadi salah satunya adalah peran pengasuhan gitu, Iya. tapi dia juga memainkan peran istri karena banyak juga perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun non formal ya. Iya. Meskipun itu hanya melakukan wirausaha rumah tangga gitu ya, tetapi itu juga aktivitas-aktivitas publik untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dan Iya. juga peran sosial di kemasyarakatan seperti sebagai kader PKK, kemudian Mhm. pengurus posyandu gitu Iya. ya, kemudian wali kelas, wali murid gitu ya. Kalau kita lihat beban ganda perempuan itu kentara sekali gitu. Makanya tadi silakan bahwa untuk peran di dalam keluarga ya harus terbagi secara seimbang, karena Mhm. sesungguhnya kalau kita cermati itu peran istri, peran perempuan di dalam keluarga itu jauh lebih berat. Mhm. Dan misalnya ditawarkan nih Mbak, saya boleh ini ya, kalau ada temennya di itu boleh ditanya, Mhm. mau nggak dia bertukar peran dengan istrinya? Iya. Sebulan aja dia melakukan pekerjaan istrinya, Aha. dari bangun sampai tidur kembali, kemudian istrinya melakukan
apa yang selama ini dia kerjakan. Iya. Cukup bulan aja, nggak usah lama-lama. Kira-kira sanggup enggak? Kalau suami nggak sanggup, laki nggak sanggup, berarti itu pengakuan secara tidak langsung maupun langsung sebetulnya bahwa memang beban istri atau perempuan di dalam keluarga itu besar banget gitu. Buktinya nggak ada yang mau tukar Iya. peran. Jangankan Gitu. sebulan ini Ibu Suci, seminggu aja atau sehari ya. Ada Kayaknya sih ya seminggu kayaknya udah berat juga itu. sudah berat. Makanya ketika kita ngomong Iya. soal sehari atau bahkan hitungan jam, tolong ya dijaga dulu. Ini yang biasa terjadi ya. Iya. Pasti sudah merasa Iya. kewalahan ya Ibu Suci ya. Nah, iya. Padahal sebetulnya kan kalau kita melihat kembali ya nilai-nilai agama kita sendiri ya, Iya. dari tuntunan agama kita khususnya muslimnya dan mungkin juga agama lain sama gitu ya. Itu tugas-tugas untuk pengasuh dalam keluarga itu tidak dibebankan semata-mata ke perempuan. Iya. Bahkan kalau kita rujuk dari beberapa ayat di dalam Al-Quran, bahkan ada salah satu surat yang surat Luqman yang benar di situ cerminan pengasuhan bagaimana peran seorang ayah dalam mulai akan memberikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari untuk akhlakul karimah itu jelas sekali di situ. Iya. Gitu. Jadi kayak gitu, termasuk mengajarkan anak-anak ya mulai dari tatanan spiritual ya tadi fungsi keagamaan yang disebutkan awal tadi ya 8 fungsi keluarga misalnya ya. Mengajarkan anak pertama kali baca Bismillahirrahmanirrahim, pertama kali membaca alif bata gitu, tanya deh, jarang bapak yang mempunyai peran seperti itu. Nah itu kan harus ya harusnya sih hal seperti itu dipahami sebagai ya kalau sih konteksnya adalah bukan konteks bagaimana kadang-kadang ada yang berpikir nih itu kan tugasnya perempuan, ngapain juga kita mutusin gitu ya. Tapi konteksnya adalah ketika kita melihat ada aturan, apalagi ini aturan yang sudah digariskan dalam tatanan Al-Quran, ya niatnya adalah niat ilahi ta'ala untuk mencari kehidupan Allah. Harusnya seperti itu. Jadi intinya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, dari ibu dan juga ayah untuk berbagi peran. Ya, pemahaman awal saat kita mau membangun keluarga ya itu sebenarnya sangat penting, Mbak. Pemahaman awal. Jadi jangan membicarakan hal-hal sifatnya material saja, tetapi bagaimana pembagian setara ketika kita sudah membangun rumah tangga, keluarga, itu sebenarnya sangat penting dibahas sebelum menikah. Jadi pranikah itu harus benar-benar disiapkan sampai hal-halnya non-fisik seperti itu. Nah, itu nanti akan enak. Nah, kemudian saya mau juga sampai kesempatan yang berharga ini ya. Sebetulnya kita ini yang sudah terlanjur membangun keluarga, bisa menata kembali di dalam lingkungan keluarga kita agar kesetaraan gender ini bisa kita wariskan ke anak-anak kita, atau istilahnya kita bisa memotong mata rantai ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Caranya gimana? Caranya kita juga membagi peran anak laki-laki dan perempuan di rumah kita. Gitu. Jadi jangan pekerjaan misalnya yang terkait dengan pekerjaan domestik ya, mulai dari membersihkan rumah, cuci piring, masak, ke pasar dan sebagainya. Jangan sih anak laki-laki saya juga jadi ngerti gitu ya, ternyata berat juga ya, dan ternyata memang kita harus saling membantu gitu. Kita harus saling berperan gitu. Di satu sisi anak perempuan kita juga harus diberikan juga pemahaman nilai-nilai bagaimana dia juga bisa menjadi perempuan yang kuat gitu ya, supaya saya juga melakukan bersama pekerjaan-pekerjaan di keluarga, di rumah tangga gitu ya, sama laki-lakinya, tapi penanaman nilai-nilai nilai-nilai apa ya, karakter dasar yang tidak, kan biasanya kita menamakan nilai-nilai karakter anak tuh kalau harus maskulin banget gitu, perempuan harus feminin banget gitu. Perempuan nangis ya udah nggak apa-apa, sabar ya nak, gini-gini. Kalau laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh meneteskan air mata. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anak perempuan kita tumbuh jadi pribadi yang lemah, tidak mampu bertahan gitu ya. Apa sih ya, menganggap dirinya saya memang kayaknya ya saya memang kayak gini deh, kayaknya saya dikit-dikit ini deh gitu misalnya ya. Tapi kalau di dalam keluarga kita mulai nampak karakter-karakter yang memang
berimbang gitu ya. Perempuan ya enggak harus selamanya lemah, perempuan kuat gitu. Laki-laki enggak selamanya dia harus menahan air mata, boleh kok menahan air mata gitu ya, supaya dia bisa mengelola stres dengan baik gitu. Daripada tahan stresnya, dia lebih bagus dia mengeluarkan isinya kekecewaannya gitu ya misalnya, tetapi dia lebih mampu mengelolanya gitu. Jadi itu yang kayak gitu masuk di dalam pengasuhan untuk membangun sosok gender di keturunan kita sebetulnya. Iya. Mhm. Jadi yang saya lakukan seperti itu sih, Mbak. Jadi sebenarnya ini Ibu Suciati berbicara seputar kesetaraan gender pengasuhan anak dalam keluarga bukan cuman pembagian peran dari ayah dan juga ibu, tetapi ini sudah harus sejak dini ya diajarkan kepada anak itu anak laki-laki dan juga anak perempuan supaya semuanya merata ya, ada kesetaraan di dalamnya Ibu Suci. Iya, betul sekali tuh Mbak, karena enggak bisa tiba-tiba kan ini kesetaraan gender ini merupakan konstruksi sosial budaya yang sudah berjalan berabad-abad ya, yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam beberapa aspek ya, terus kemudian membedakan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam ranah-ranah tertentu ya, dan akhirnya kemudian itu akan merugikan salah satu. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Tetapi pada faktanya adalah masih lebih banyak gender dirugikan gitu. Nah, itu karena konstruksi sosial budaya itu sudah yakini kebenarannya, karena dia sudah terkonstruksi ya, dan itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun dah yakini kebenarannya. Maka caranya kita juga harus menata istilahnya ya, menata ulang dan membangun kembali sehingga konstruksinya tadi itu bisa disepat gitu. Nah, berarti penanamannya harus sejak dini gitu. Nah, kalau kita lihat dulu zaman-zamannya kita masih sekolah dulu ya, berapa puluh tahun yang lalu, angkatan tahun 70-an, tahun 60-an kayak gitu ya. Itu di dalam buku ajar SD itu kita ingat ya, ini Budi, ini Wati. Gitu kan, Wati menyapu, dia lama gitu kan. Jadi itu masih ada pembagian peran yang menginstruksi anak-anak kita bahwa pekerjaan domestik, peran-peran domestik itu memang perempuan yang lakukan gitu, yang publik laki-laki yang lakukan, itu sudah terkonstruksi. Nah, itu contohnya seperti itu Mbak. Nah, artinya konstruksi sosial budaya seperti itu kita juga harus perbaiki dari tatanan keluarga kita dini gitu. Bagaimana caranya? Ya tadi pembagian perannya itu kita ajarkan ke anak-anak. Tentu anak-anak melihat di sini teladan. Jadi orang tua harus memberikan teladan. Nggak bisa dong misalnya ayahnya nyuruh anaknya, Dek cuci piring kalau habis makan, tapi ayahnya sendiri tidak melakukan. Nah, keteladanan dalam hal ini juga perlu. Artinya untuk menata kesetaraan peran tadi, selain suami istri, itu juga anak-anak selain anak-anak suami istri, artinya anak-anak melihat teladannya dan ibunya gitu, ayah dan ibunya memberi teladan ke anak-anaknya seperti itu. Jadi boleh dikatakan edukasi di sinilah yang paling penting ya. Ketika jika sudah sejak dini tertanam, maka konstruksinya juga kuat untuk di masa yang akan datang. Iya, otomatis kalau kita sudah tanamkan sejak dini, mereka sudah mengerti bagaimana pembagian peran itu harus dilakukan dan mereka sudah mengerti manfaatnya. Pada saat nanti mereka membangun keluarga, mereka berkeluarga, mereka sudah memainkan perannya dengan setara pasangannya masing-masing dan dia akan mewariskan ke generasinya kan itu. Nah, nanti tatanan konstruksi itu akan pelan-pelan kemudian bisa lebih tepat lagi gitu. Ada keseimbangan peran antara istri dalam keluarga. Jadi memang harus dimulai dari keluarga kita sejak sekarang sih Mbak. Nah, ada lagi nih yang sebenarnya penting juga ya, Ibu Suci, terkait kan ada beban ganda di pihak perempuan. Nah, kalau kita berbicara konteks ya, Ibu Suci, ini baik suami maupun juga istri yang berpendidikan tinggi, dalam hal ini mungkin sarjana ya, dan masing-masing punya karir yang bagus, dan tidak ada yang boleh dikatakan di atas atau di bawah karena masing-masing ini punya pendapatan setiap bulannya. Nah, bagaimana seharusnya mereka berperan
ini untuk mengasuh anak mereka ini? Nah, sebetulnya kalau perempuan berpendidikan tinggi itu, kalau menurut saya sebetulnya hukumnya menjadi wajib kalau kita ingin keluarga menjadi berkualitas. Kenapa? Ya. Karena tadi peran pendidikan ya, fungsi pendidikan dalam keluarga itu yang pertama kali itu akan disentuh, itu akan menyentuh anak-anak kita itu adalah ibu gitu. Nah, Ya. kalau perempuan dia punya pendidikan tinggi, tentu akan berkorelasi dengan tingkat pahuannya gitu ya, dalam pengasuhan seperti apa dan sebagainya, itu akan berkorelasi ke sana. Nah, dan yang kaitannya dengan pendapatan, saya rasa itu juga tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah itu maksud saya kayak gini. Kalau dalam pengelolaan keuangan keluarga itu ada komitmen-komitmen yang dibangun bersama sebetulnya. Iya. Kalau kadang orang mengatakan bahwa istri punya pendapatan yang lebih gitu, terus kemudian dia mau sewenang-wenang, ini rasa-rasanya enggak Tidak etis ya? seperti itu juga sih, Mbak. Iya. Kalau menurut saya ya, kebetulan saya suami istri juga, saya bekerja gitu. Kebetulan ya kurang lebihnya seperti itulah, maksudnya sama-sama ini ya punya Pendapatan. dan kalau kemudian kita punya kesepakatan untuk pengelolaan keuangan keluarga itu tidak memisahkan sumber pendapatan dari mana, tetapi yang penting adalah untuk menghasilkannya seoptimal mungkin untuk memaksimalkan kualitas keluarga kita, tidak ada masalah sih. Kalau saya sih tergantung dari komitmen awal. Kalau komitmen awal kita sudah, saya harus kembali ke sana terus karena komitmen awal ini biasanya terabaikan gitu ya. Dari pasangan calon suami istri. Padahal komitmen awal ini nanti akan sangat menentukan biduk rumah tangga kita ini mau dibawa kemana dan apakah dia oleng atau tidak, sebetulnya itu dari komitmen yang sudah terbangun ini tadi. Jadi kalau di awal kita sudah berkomitmen bahwa pengelolaan keuangannya ini tidak istilahnya pembedaan atau status yang lebih rendah gitu ya, tetapi fokus pada pemanfaatan untuk optimasi kualitas keluarga, rasanya sih tidak ada masalah. Jadi kembali lagi kepada komitmen ya? Iya, kalau pengalaman pribadi saya itu seperti itu ya. Dan kalau persoalan perempuan bekerja sepanjang masih bisa menjaga batas. Kalau saya lebih ke masih bisa menjaga batasan ya, menjaga batasan. Seorang istri sebagai seorang ibu gitu ya, memainkan peran secara maksimal. Tentu suami begitu, bekerja sih harus menjaga batasan juga, tetap mampu memainkan peran sebagai suami dan juga saya gitu. Jadi kita sama-sama sih sebetulnya tidak masalah gitu. Iya. Nah, tadi juga sempat Ibu Suciati informasikan terkait pola pengasuhan anak yang baik dalam keluarga. Tadi ini sempat terfikirkan, yakni ternyata perasaan anak ini juga sangat perlu dipahami ya oleh orang tua. Bukan cuma orang tua saja yang selalu memaksakan kehendaknya kepada sang anak seperti itu. Ini kan yang biasa terjadi, Bu Suci. Ini yang biasa terjadi ya. Gitu. Itu penyakitnya orang dewasa, Mbak. Penyakitnya orang dewasa itu sok tahu, sok pintar, gitu, sok kuasa, gitu. Jadi yang 3 sok ini yang seharusnya itu mulai dikikis pelan-pelan gitu. Saya sendiri pun di keluarga karena yang itu kan tidak bisa kayak membalikan telapak tangan ya. Hasil dari pengasuhan suami saya adalah suami saya yang sekarang adalah hasil dari pengasuhan orang tuanya sekian puluh tahun yang lalu. Saya adalah hasil dari pengasuhan orang tua saya sekian puluh tahun yang lalu gitu. Nah, artinya karakter yang tertanam dalam diri kita masing-masing pun juga harus bisa saling melengkapi dan mempengaruhi positif. Saya sering mengatakan ke anak-anak saya, suami istri itu sangat mempengaruhi satu sama lain. Ketika nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif dari salah satu pasangan itu kuat, maka akan bisa mempengaruhi pasangannya gitu ya. Jadi kalau yang nilai positif, sikap perilaku positif, akhlak positifnya itu lebih tinggi di laki, maka itu akan bisa mempengaruhi istrinya gitu. Sebaliknya istrinya pun seperti itu, kalau mempunyai
fondasi yang lebih kokoh untuk nilai-nilai positifnya, itu juga akan bisa mempengaruhi ke suaminya. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang seperti itu yang perlu kita saling melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling melengkapi dan mengkomunikasikan. Nah, itu yang sebetulnya perlu diperhatikan Perlu baik-baik. diperhatikan. Dan ini sebenarnya sangat penting mengedukasi seluruh masyarakat, entah itu dia kaum hawa, entah itu dia perempuan ataupun juga laki-laki, terkait kesetaraan gender pengasuhan anak dalam keluarga. Ada beberapa poin tadi yang saya sempat tangkap ini, anak laki-laki dan perempuan boleh dikatakan harus sama ya, sehingga perempuan bisa tumbuh juga menjadi kuat. Begitupun hal yang sebaliknya ya, Ibu Suci ya. Jadi kita tidak cuma melihat terkait peran antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak, tetapi ada banyak aspek di dalamnya. Iya, betul, betul. Seperti itu. Kalau misalnya kayak penanaman karakter ke anak ya, Iya. kalau misalnya selama kita hanya menanamkan bahwa ketegasan, kemudian pengambilan keputusan, kemudian konsistensi dan ketegaran itu hanya ke anak laki, itu juga anak perempuan harus ditanamkan hal seperti itu. Sebaliknya, kalau selama ini kita hanya fokus ke anak perempuan tentang nilai-nilai kasih sayang, ketelatenan, kecermatan, gitu ya, sabar, nah itu juga harus disampaikan hal yang sama ke anak laki-laki kita, gitu. Jadi kalau tanaman mulai dari penanaman karakter yang seimbang antara anak laki-laki dan perempuan, peran yang seimbang gitu ya antara anak laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan tangga keluarga gitu ya, itu nanti insya Allah di dalam keluarga ini pelan tapi pasti gitu ya, pelan tapi pasti, tapi dengan catatan tadi ya, ayah dan ibu menjadi role modelnya, ayah dan ibu menjadi teladan anak-anak gitu, karena anak-anak itu pembelajar yang paling cepat gitu, pembelajar yang rendah gitu. Apa yang dia lihat itu yang dia akan ikuti, apa yang dia dengar itu yang akan dia lakukan gitu. Jadi menjadi orang tua itu nggak gampang, susah gampang gitu ya. Jadi harus bisa menjadi benar-benar menjadi sumber belajarnya, menjadi teladan dari jadi role model. Jangan sampai anaknya mengambil role model dari orang lain, dari orang tua lain atau dari orang lain. Nah, ini yang banyak terjadi ya, terutama di keluarga-keluarga yang akhirnya anak-anak punya masalah khusus, itu biasanya mereka tidak menemukan model di dalam keluarga, di dalam diri ayah dan ibu. Akhirnya dia mencari model ke tempat lain. Biasanya sih seperti itu kalau saya lihat di tetangga-tetangga atau di teman-teman gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau orang tua masih bisa menjadi model bagi anaknya, biasanya mereka akan tetap tenang ya, tetap tenang, tetap menganggap bahwa keluarganya adalah surganya ya. Oke, Ibu, kita rehat sejenak dulu. Sebentar kita akan kembali perbincangan ini di pengaruh keutamaan gender. Tetap bersama kami ya, Ibu Insinyur Suciati di PUG hari ini pendengar Pro 1 RRI Makassar. Hai kamu, jangan membisu. Ada aku di sini untukmu. Coba tuh berbagi denganku. Lupakan semua masa lalu. Tersenyum lagi, don't ever cry.
17 Mei 2022. Dan kita masih membahas topik terkait kesetaraan gender pengasuhan anak dalam keluarga. Dan masih bersama dengan kami ini pendengar, narasumber kita ada Ibu Insinyur Suciati Sapta Margani MSI, perencana ahli madya DP3A Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Suci. Iya Mbak. Iya, masih semangat ya. Karena memang ini sangat menarik untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat bagaimana sebenarnya pola pengasuhan anak dalam keluarga ketika kita kaitkan juga dengan kesetaraan gender. Mungkin yang terakhir ini Ibu Suciati ada yang ingin disampaikan, last statement kepada seluruh pendengar kita, ada harapan terkait bagaimana sebenarnya pengasuhan anak dalam keluarga yang baik seperti itu. Silakan Ibu Suciati. Ya. Kalau kita melihat ya, kalau kita mencermati secara jeli gitu ya, bahwa anak lahir di dunia itu kan bagikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh anak dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Nah, lingkungan pertama yang ditemui oleh anak-anak kita adalah keluarganya itu sendiri. Siapa dia? Yang paling utama adalah kedua orang tuanya. Jadi di sini harus digarisbawahi kedua orang tuanya, bukan ibunya saja, tetapi juga ayahnya, gitu ya. Jadi artinya apa? Suami istri dalam pengasuhan anak itu mempunyai tanggung jawab, peran dan si yang harus setara atau harus seimbang, gitu. Karena dari sana nanti kita bisa menentukan bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh kembang secara optimal atau tidak secara optimal. Itu dari peran-peran keseimbangan yang dilakukan tadi. Kedua, kenapa ini perlu digarisbawahi tadi, peran antara ayah ibu atau suami istri secara seimbang gitu, setara, karena di situ akan terjadi proses tadi pembelajaran secara langsung, pengalaman tersebut akan oleh anak-anak gitu ya, keteladanan itu perlu dari orang tua, sehingga anak kita juga akan melakukan hal yang sama nanti di masa depannya mereka. Yang ketiga, tentu dengan disertai keteladanan tadi, kita juga memberikan pembiasaan anak kita untuk mereka bisa melakukan pekerjaan di dalam keluarga secara setara bersama-sama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuannya gitu. Jadi mempunyai peran-peran itu sebagai sebuah sinergi dan keseimbangan gitu ya, yang harus terbangun gitu. Seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Insinyur Suciati Sapta Margani MSI sudah bersama kami di Pengaruh Kesetaraan Gender kali ini ya. Semoga edukasi terkait pola pengasuhan anak dalam keluarga ini ketika masyarakat yang mendengarkan saat ini, baik itu seorang ibu ataupun seorang ayah, lebih paham lagi dan paling tidak sejak dini ini sudah memperkuat pondasinya ya untuk masa depan yang akan datang. Oke, terima kasih waktunya Ibu Suciati. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita ya, Ibu Insinyur Suciati Sapta Margani MSI selaku perencana ahli madya DP3A Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah sangat menginspirasi kita saat ini, sudah sangat mengedukasi seluruh lapisan masyarakat terkait bagaimana sih pola pengasuhan anak dalam keluarga ketika melihat dari sisi kesetaraan gender yang baik untuk mereka, dan juga bagaimana peran-peran yang harus dibagi, entah itu peran ayah ataupun juga peran ibu, dan juga bagaimana memperlakukan ya antara anak laki-laki dan antara anak perempuan, semuanya harus sama di sisi kesetaraan gender. Baiklah, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di PUG kesempatan hari ini Selasa 17 Mei 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94